Oke teman-teman, kembali saya N uang virtual statistik bisnis. Sesi ketujuh ini kita akan lanjutkan tentang probabilitas. Kita fokuskan untuk membahas distribusi probabilitas kripto sebagai lanjutan dari sesi ke-6 sesi sebelumnya. Yuk kita jaga fokus ya teman-teman ya, supaya perkuliahan ini lebih bermanfaat. Kita awali dengan definisi distribusi probabilitas. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui, jika kita mendata sebuah hasil yang mungkin terjadi dari sebuah eksperimen ataupun percobaan dari setiap variabel random serta besarnya probabilitas pada setiap hasil yang mungkin, maka kita berhubungan dengan masalah yang disebut distribusi probabilitas. Nah, distribusi probabilitas itu didefinisikan sebagai sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas semua peristiwa, dan distribusi ini merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa yang ada. Sebagai contoh, saya buatkan di sini ada 3 orang nasabah yang akan menabung di bank. Terdapat 2 bank, yakni BCA dan BNI. Ketiga orang tersebut bebas memilih bank tempat menabung. Bisa di BCA saja semuanya, atau BCA dan BNI, ataupun hanya di BNI semuanya. Tentu peristiwa ini bisa kita jabarkan seperti pada tabel berikut, di mana pada kejadian ketiga orang tersebut, misalkan nasabah pertama, nasabah kedua, nasabah ketiga, di peristiwa pertama bisa saja ketiga orang ini memilih bank yang sama. Artinya yang memilih bank BNI terdiri dari himpunan 0 atau tidak ada. Selanjutnya, kejadian kedua, mungkin saja ada 2 menempatkan uangnya di BCA, sementara yang di BNI hanya 1. Selanjutnya, bisa saja orang yang pertama di BCA dan orang yang ketiga di BCA dan orang kedua menempatkannya di BNI. Demikian seterusnya hingga terdapat 8 peristiwa. Pada peristiwa terakhir, ketiga orang tersebut menempatkan uangnya, menyimpan atau menabung di bank yang sama, yaitu BNI. Jadi terdapat tiganya dia menabung di BNI. Nah, ini bisa kita distribusikan sebagai berikut ini. Misalkan yang kita kaji di sini tentang pemilih nasabah BNI. Nah, kejadian tidak ada yang menabung di BNI, artinya himpunan kosong terjadi 1 kali. Ya, terjadi 1 kali. Frekuensinya 1 kali dari 8 total kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, sehingga peluangnya, probabilitasnya 1/8 atau sama dengan 0,125. Demikian peristiwa yang memilih sebagai nasabah BNI, kejadiannya hanya 1 yang memilih, itu tercatat di sini ada 3 frekuensinya, yakni pada kejadian kedua dan ketiga serta pada kejadian kelima nih. Jadi yang memilih hanya 1 pemilih sebagai nasabah BNI, sisanya BCA. Ada 3 peristiwa tersebut.
Ini 1, 2, dan 3. Sehingga probabilitasnya adalah 3/8. Nah, masing-masing ini bisa kita catatkan probabilitasnya. Demikian selanjutnya, yang memilih atau terjadi 2 pemilih nasabah BNI. Misalkan yang ini, yang pertama, 2 BNI, sisanya di BCA. Juga ini 2 di BNI, sisanya di BCA. Serta yang ini, peristiwa kejadian ke-7. Nah, frekuensinya ada 3. Ini 1, 2, dan 3. Dari total kejadian yang ada, yakni 8, probabilitas pemilih atau nasabah dengan kejadian 2 pemilih di BNI dan 1 di BCA, 3 frekuensinya, sehingga peluangnya atau probabilitasnya adalah 3/8, 0,375. Demikian, ketiga pemilih tersebut, nasabah tersebut, menetapkan pilihannya menabung di BNI. Hanya terdapat 1 peristiwa tersebut. Jadi frekuensinya 1, sehingga peluangnya atau probabilitasnya adalah 1/8. Jika dalam desimal 0,125. Jika ini kita totalkan, semuanya adalah 1. Jadi jumlah total distribusi probabilitasnya dari peristiwa tersebut adalah 1 totalnya. Nah, itu sedikit gambaran untuk mempermudah nanti kita melanjut pembahasan tentang probabilitas ini. Nah, sekarang kita simak, teruskan lagi tentang pembagian distribusi probabilitas. Probabilitas distribusinya dibagi 2 bagian. Ada distribusi probabilitas diskrit, ada juga distribusi probabilitas continuous. Nah, sebagaimana kita ketahui, di sesi sebelumnya, di bahasan sebelumnya, kita telah bahas masalah jenis variabel dalam statistik. Ada variabel kuantitatif, ada juga kualitatif. Variabel kuantitatif juga dibedakan menjadi variabel kuantitatif diskrit dan variabel kuantitatif continuous. Berkaitan dengan itu, maka distribusi probabilitas juga dibagi 2, yaitu distribusi probabilitas diskrit dan distribusi probabilitas continuous. Nah, pada subbab ini kita akan membahas masalah distribusi probabilitas yang berkaitan dengan variabel kuantitatif diskrit, di mana distribusi probabilitas diskrit terdiri dari distribusi binomial, multinomial, hipergeometrik, dan distribusi Poisson. Dan distribusi probabilitas kontinu terdiri dari distribusi normal, gamma, distribusi chi-square, dan distribusi T serta distribusi F. Nah, distribusi probabilitas yang pertama kita bahas di sini adalah distribusi probabilitas binomial. Dalam banyak kejadian, sebuah eksperimen hanya mempunyai 2 kemungkinan hasil. Dalam hal ini, hasilnya akan bersifat mutually eksklusif. Jadi hanya ada 2 kemungkinan hasil yang terjadi. Misalkan, dalam ilustrasi ini, saya contohkan, ketika Departemen Produksi Pabrik Ban Goodyear Indonesia ingin mengetahui apakah produksi bannya memang baik atau tidak. Jadi ada istilah baik ataupun kemungkinannya tidak baik. Maka Departemen Produksi kemudian melakukan survei
ya teman-teman ya, dengan mengambil beberapa sampel. Dari pengambilan sampel ini, kemungkinan hasilnya adalah baik atau tidak baik. Karena bersifat mutual eksklusif tadi, maka hasilnya tidak mungkin baik semua atau tidak mungkin semua pada saat yang bersamaan. Jadi kejadiannya hanya baik ataupun ada yang tidak baik. Di sini kita catatkan probabilitas suatu kejadian untuk sukses atau gagal adalah tetap untuk setiap kejadian. Jadi akan ada yang sukses dan akan ada yang gagal. Peluang kejadian sukses kita simbolkan dengan PP dan peluang kejadian gagal kita simbolkan dengan PQ. Jumlah peluang kejadian sukses dan gagal tadi totalnya adalah 1. Nah, itulah ciri probabilitas binomial atau yang ditemukan oleh Bernoulli. Nah, setiap percobaan menghasilkan 2 kejadian. Misalkan di sini contoh lain, kelahiran anak akan terjadi jenis kelamin laki-laki ataupun jenis kelamin perempuan. Atau dalam bisnis transaksi saham akan terjadi kejadian jual ataupun beli. Dan perkembangan suku bunga akan terjadi kenaikan suku bunga ataupun penurunan suku bunga. Dan contoh lainnya. Banyak sukses X kejadian ini dalam N usaha ataupun percobaan binomial yang digambarkan oleh Bernoulli ini disebut variabel acak atau binomial. Distribusi probabilitas dari variabel acak itu yang disebut distribusi binomial. Nah, kita rumuskan di sini probabilitas R itu adalah N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial dikali P pangkat R dikali Q pangkat N kurang R. Dengan PR ini adalah nilai probabilitas binomialnya, sedangkan P ini tadi probabilitas sukses, dan Q itu adalah probabilitas gagal. Sedangkan untuk N adalah jumlah percobaan yang terjadi, dan R banyaknya peristiwa sukses atau kejadian untuk keseluruhan percobaan. Nah, Q ini sama dengan 1 kurang P itu 1 kurang Q ataupun Q itu sama dengan 1 kurang P. Nah, teman-teman, contoh distribusi binomial. Dalam PT MJF mengirim barang melon ke Carrefour. Buah yang dikirim 90% diterima dan sisanya ditolak. Jadi ada kata-kata diterima dan sisanya ditolak. Kalau 90% diterima berarti 10%-nya itu ditolak. Ya, 10% atau 0,1. Nah, setiap hari ada 15 buah dikirim ke Carrefour. Berapa probabilitas ke 15 buah yang diterima dan berapa probabilitas 13 buah yang diterima? Jadi berapa probabilitasnya ketika 15 buah diterima dan ketika 13 buah yang diterima? Kita ikutin langkah berikut ini. Probabilitas 15 buah yang diterima. Artinya ada N kejadian dan R-nya adalah 15. Peristiwanya adalah 15. Dan peluang diterima tadi 90% atau 0,9. Berarti peluang ditolaknya adalah Q-nya 1 kurang P atau 1 kurang 0,9 yaitu 0,1 ataupun 10%-nya. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan ke rumus probabilitas binomial. N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial dikali P pangkat R dikali Q pangkat N kurang R. Nah, di sini hasilnya 15 faktorial, tentunya masih ingat ya cara faktorial. Jika sudah lupa, lihat sesi sebelumnya. Karena ada N-nya sama dengan R-nya, yaitu 15 dengan 15,
Ini hasilnya 0, ya. Sehingga hasilnya adalah, saya catatkan di sini, 1 kali 0,206 dikalikan dengan 1. Karena ini 0,1 pangkat 0 itu adalah 1. Nah, demikian untuk probabilitas 15 buah diterima. Ini hasilnya adalah 0,206. Nah, selanjutnya yang kedua, probabilitas 13 buah yang diterima. Ya. Jika 13 buah yang diterima, maka N-nya tetap 15 dan R-nya 13. Jadi kalau tadi yang pertama N-nya 15, R-nya juga 15. Di sini R-nya 13. Karena tadi peluangnya sama, ya. 90% diterima. Berarti ke-13 itu tetap berpeluang 0,9. Dan Q-nya adalah 1 kurang 0,9, yakni 0,1. Maka perbedaannya di mana? Probabilitas untuk 13 buah yang diterima, N faktorial dikali R faktorial dikali N kurang R faktorial. Yakni hasilnya kita bisa lihat di sini 15 faktorial, 13 faktorial dikali 15 kurang 13 yaitu 2 faktorial. 0,9 pangkat 13 karena R-nya 13, 0,1 pangkat 15 kurang 13. Nah, catatkan di sini, nanti cari 15 faktorial, di sini ada 13 faktorial, berarti ini 15 dikali 14 dikali 13 faktorial, ya. Ini coret saja ke sini, tapi jangan lupa di sini masih ada 2 faktorial lagi. 2 faktorial yaitu 2 kali 1. Nah, hasilnya adalah 15 kali 14 dibagi 2 yaitu 105 kali 0,9 pangkat 13 itu 0,25 dikali 0,1. Karena ini 0,1 pangkat 15 dikurang 13, 0,1 pangkat 2 menjadi 0,01. Nah, di sini saya hasilkan, silakan nanti dicek lagi, di pause dan diulang lagi ya teman-temannya untuk ketelitiannya. Inilah probabilitas jika 13 buah yang diterima. Demikian peristiwa-peristiwa selanjutnya bisa kita cari probabilitasnya. Apakah 12 yang diterima dan selanjutnya. Oke, kira-kira seperti itu contohnya untuk distribusi binomial ya teman-teman ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah distribusi hipergeometrik. Nah, untuk distribusi hipergeometrik ini, dalam distribusi binomial diasumsikan bahwa peluang suatu kejadian tetap atau konstan ataupun antar kejadian itu saling lepas. Saya ambil di sini contoh ketika kita ambil satu orang dari sebuah kelompok sebagai sampel ya teman-teman ya. Distribusi binomial tadi yang kita bahas di depan berhubungan dengan eksperimen yang bersifat independen, jadi saling lepas, di mana eksperimen yang dilakukan dengan pengembalian. Dalam banyak kejadian, sebuah eksperimen juga hanya mempunyai 2 kemungkinan hasil, tetapi bersifat dependen. Dengan kata lain, eksperimen yang dilakukan terhadap sampel dengan tambah pengembalian, nah misalkan kita mempunyai jumlah populasi yang terbatas, anggaplah ini 15 orang, pada eksperimen yang pertama ya. Jadi jika kita memilih 15 orang pada eksperimen yang pertama, maka besarnya probabilitasnya adalah 1/15. Pada eksperimen kedua, jadi dari 15 ini, kelompok ini kalau kita kaji, probabilitas yang pertama itu adalah 1/15.
Jadi saat pengambilan satu orang itu per 15 karena ada 15 orang. Namun pada eksperimen kedua dengan metode tanpa pengembalian. Jadi ketika kita sudah ambil dari dalam kotak, dari box, kita tidak kembalikan lagi. Maka probabilitas pada eksperimen kedua adalah 1 per 14. Karena apa? Sampelnya tadi sudah berkurang 1 dari 15 menjadi 14. Atau bisa kita simpulkan bahwa jika eksperimen yang kita lakukan dengan tanpa pengembalian, maka besarnya probabilitas tidak sama pada setiap eksperimen. Nah, dalam dunia nyata jarang terjadi hal demikian. Suatu kejadian sering terjadi tanpa pemulihan dan dinilai setiap kejadian adalah berbeda atau tidak konstan. Distribusi dengan tanpa pemulihan seperti ilustrasi tadi dan probabilitas berbeda adalah disebut distribusi hipergeometrik. Di setiap kejadian yang tanpa pengembalian ataupun tanpa pemulihan itu dinamakan distribusi hipergeometrik. Nah, yang dirumuskan probabilitasnya adalah dengan sistem kombinasi C RS dikali kombinasi C N kurang N kurang R sampai hingga N kurang S dibagi C N. N besar di sini jumlah populasinya, S-nya adalah jumlah sukses. Jadi kalau tadi P-nya jumlah sukses, sekarang di sini S-nya adalah jumlah sukses dan R-nya jumlah sukses yang menjadi perhatian. Jadi R itu menjadi jumlah sukses yang menjadi fokus perhatiannya, sedangkan N-nya adalah jumlah sampel dari populasi berkejadian. C itu adalah simbol kombinasi di sini. Jadi kombinasi C RS kali kombinasi N kurang R N kurang S dibagi kombinasi N. N itu adalah jumlah populasi. Nah, untuk distribusi Poisson yang dikembangkan oleh Simon Poisson ya, dinamai berdasarkan nama penemunya, seorang ahli matematika dari Prancis bernama Simon Poisson. Poisson memperhatikan bahwa distribusi binomial sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan dengan baik. Namun untuk N di atas 50 catatannya dan nilai P untuk kejadian sukses sangat kecil, akan sulit untuk mendapatkan nilai binomialnya. Jadi distribusi Poisson ini sama dengan distribusi Bernoulli sebelumnya yang kita bahas tadi di awal. Perbedaannya terletak pada sifat kejadiannya. Ya, terletak pada sifat kejadiannya, di mana kejadian di dalam distribusi Poisson ini di dalam eksperimen bersifat kontinu di dalam periode waktu tertentu. Jadi ada kaitannya dengan periode waktu tertentu, juga jarak, area ataupun volume. Dengan kata lain, setiap kejadian suatu peristiwa terletak di dalam interval tertentu. Misalnya jumlah pasien yang datang ke rumah sakit per jam tertentu atau jumlah penjualan sepeda motor di Indonesia per bulan dan sebagainya. Walaupun kejadian tersebut bersifat kontinus, distribusi Poisson ini masih tergolong distribusi probabilitas diskrit karena datanya bersifat diskrit dari hasil perhitungannya. Nah, beberapa asumsi menyatakan yang pertama, terjadinya suatu peristiwa di dalam suatu interval bersifat independen. Artinya, jumlah kejadian di dalam satu interval tidak mempengaruhi interval lainnya. Ya. Jadi nanti tidak mempengaruhi interval lainnya. Yang kedua,
probabilitasnya untuk question ini terhadap panjangnya interval itu saling terkait. Jadi probabilitas proporsional terhadap panjangnya interval, panjang interval itu saling terkait. Artinya semakin besar interval, semakin besar probabilitas, dan sebaliknya. Jadi semakin besar interval, semakin besar interval, dan sebaliknya. Distribusi Poisson ini juga merupakan kasus khusus dari distribusi binomial dengan probabilitas sukses, ya, untuk B-nya kecil dan dengan jumlah sampel yang besar. Jadi probabilitas cirinya itu probabilitas sukses untuk Poisson ini sangat kecil, ya. Nah, di sini untuk lebih permudah kita lihat di contoh ya, teman-teman ya. Nah, seorang pengusaha fotokopi menjamin bahwa dalam setiap 1000 lembar hasil fotokopinya akan ada rata-rata 16 lembar yang rusak. Jadi kalau kita bandingkan 1000 dengan 16 itu termasuk kecil. Kalau saudara meminta untuk memfotokopi 30 lembar misalnya, maka berapakah probabilitasnya saudara mendapatkan semuanya semuanya baik, artinya tidak ada yang rusak, dan lebih dari 3 lembar yang rusak. Nah, ini kita bisa cari dengan rumus Poisson ini, di mana probabilitas Poisson itu, distribusi Poisson itu dikumpulkan dengan Px dan mu ini atau rata-rata hitung dari jumlah nilai sukses. Mu itu bisa juga n kali P untuk kejadian Poisson ini, dan E ini merupakan bilangan Euler ya, bilangan Euler atau bilangan irasional. Nilainya konstantanya adalah 2,7182 sekian ya, teman ya. Itu bilangan irasional dan menjadi ketetapan, dan B itu probabilitas sukses, dan ini adalah lambang faktorial. Kemudian kita jabarkan untuk kasus. Misalkan X itu adalah variabel acak dengan jumlah lembar fotokopi yang rusak. Tadi yang pertama tidak ada yang rusak, itu kita misalkan X yang rusak. Maka rata-rata lembar rusak setiap 30 lembar fotokopian adalah mu-nya adalah, karena tadi ada 16 lembar kemungkinan rusak, kita kalikan dengan jumlah yang akan kita gandakan, yaitu 30 lembar dibagi 1000. Inilah rata-ratanya ya. Di frekuensinya ada 30 ya. Kemungkinan yang rusak itu adalah 16 kalikan 30 per 1000. Jadi kalau di data kelompok ini nilai tengahnya ya, teman ya. Kemudian hasilnya adalah 0,48, itulah nilai mu-nya nanti di sini. Nah, selanjutnya di sini kita dapatkan 0,48 untuk N 30 lembar ya, N 30 lembar. Yang dipakai adalah N 30 lembar karena dalam peristiwa ini kita hendak menggandakan 30 lembar saja. Nah, selanjutnya kita cari distribusi Poisson-nya, yakni dengan catatan tercatat di sini nilai ini adalah 0 ya, B 0. Karena apa? Tidak ada yang rusak. Berarti nilainya adalah 0. Tinggal kita substitusikan saja. Nah, Euler pangkat min 0,48 min mu ya. Min mu di sini kalikan dengan mu pangkat 0. Karena apa? Tidak ada yang rusak. 0. 0,48 pangkat 0 adalah 1, 0 faktorial. Hasilnya adalah 1 ya. Kemudian E pangkat min 0,48 atau 2,718 di pangkat min 0,48 adalah 0,618. Teman-teman ya, itu kejadian
tidak ada yang rusak dari peristiwa N30 lembar yang akan kita gandakan. Selanjutnya kita lihat untuk bagaimana kita mencari probabilitas jika lebih dari 3 lembar yang rusak. Jadi probabilitas untuk X lebih besar 3, yakni dari total keseluruhannya adalah 1, dengan kurangkan dengan probabilitas X0 ditambah kejadian probabilitas X1, X2 hingga ke X3. Nah, kita catat di sini probabilitas untuk X sama dengan 0 tadi sudah ketemu 0,618. Kemudian probabilitas untuk X sama dengan 1, jadi rusaknya 1. Ya, E pangkat lagi kita gunakan rumus tadi, pangkatnya yang diganti adalah 1. Kita ketemu di sini nilainya adalah 0,29. Untuk X-nya atau yang rusaknya 2, mulai dari 1, 0 tadi 0,618, 1 0,297, dan rusaknya 2. Kita masukkan, substitusikan 2, ya, E pangkat 16, nilainya adalah 0,071. Dan jika yang rusak 3, ya, nah, substitusikan 3 faktorial 0,48 pangkat 3, ini tetap, ya, 0,018 E pangkat 16 dengan 0,0114. Silakan kami dicek ya teman-teman ya. Jadi di pause ulang lagi, ikutin arah coretan saya untuk persingkat durasi video ini. Nah, bisa kita dapatkan probabilitas untuk kerusakan lebih dari 3 adalah 1 dikurang 0,9984. Ini kita jumlahkan semuanya, totalkan semuanya, sebenarnya adalah sampai ke sini 0,998. Hasilnya adalah 0,015. Itulah probabilitas jika yang rusak lebih dari 3 lembar. Saya kira seperti itu contoh untuk distribusi Poisson ya teman-teman ya. Nah, kita dipahami. Kalau kurang paham di pause, diulang lagi, di pause dan diulang lagi ya teman-teman ya, supaya speednya diperlambat. Nah, demikian sesi ke-7 ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.